Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat pendengar radioku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat dikuatkan iman dan Islam. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya untuk kita, sehingga kita bahagia hidup di dunia dan selamat di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Pendengar radioku yang dirahmati Allah, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan mari kita anggap puasa ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Betapa banyaknya bisa kita ambil pelajaran. Ramadan kemarin masih tarawih, masih puasa, masih melakukan buka bersama dengan kita. Sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya ibrah, pelajaran bagi kita. Tidak menutup kemungkinan yang sekarang bareng dengan kita juga Ramadan besok sudah tidak ada bersama kita lagi. Maka dari itu, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, salah satunya adalah nikmat kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, yang sejak 2 bulan yang lalu kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mari kita pergunakan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'attas. Betapa banyaknya orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya merasakan lapar dan haus saja. Pendengar radioku yang berbahagia, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kemarin sudah kita bahas tentang siapa yang wajib berpuasa. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah masuknya sesuatu yang kelihatan ke dalam lubang yang sudah ada pada manusia, atau lubang asal manusia. Mulut lubang asal, hidung lubang asal, mata lubang asal, kuping lubang asal, kemaluan lubang asal, belakang lubang asal. Apapun yang kelihatan masuk ke dalam lubang itu dengan sengaja tentunya, maka puasa kita batal. Pada saat masuk ke rongga mulut kita, maka batasannya adalah kita mengeluarkan atau mengucapkan makhraj hok itu di sini, di leher. Jadi kalau nyicipin itu nggak batal, kecuali nyicipinnya itu 1 piring atau 1 siap. Tapi kalau hanya di lidah saja langsung dikeluarkan pada saat sudah tahu rasanya dan dikumur-kumur sampai bersih, maka tidak membatalkan puasa. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Pada saat puasa kok sengaja muntah, maka itu juga puasanya batal. Yang ketiga, hubungan badan. Bahkan kalau hubungan badan ini ada kifaratnya, ada dendanya. Bukan cuma mengganti puasa saja, tapi dendanya adalah 1, memerdekakan budak. Sekarang sudah tidak ada budak. Maka denda yang kedua adalah puasa 60 hari berturut-turut. Jadi kalau sudah 40 hari ulangin lagi, batal, ternyata ulangin lagi. 50 hari batal, ulangin lagi. Ya. Yang ketiga, memberi makan kepada 60 fakir miskin. 60 fakir miskin kali berapa itu? Kalau mau sekarang 30.000 ya 30 kali 60 fakir miskin. Itu kalau orang yang melakukan hubungan badan di siang hari pada saat bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya adalah haid atau nifas. Yang selanjutnya adalah melahirkan. Yang selanjutnya adalah gila. Yang selanjutnya adalah pingsan 1 hari penuh atau nggak sadar 1 hari penuh. Dan yang selanjutnya adalah murtad. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu bagaimana cara mengganti puasa?
apabila ada orang yang tidak berpuasa atau orang-orang yang boleh tidak berpuasa, itu pun sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah atau dalam ilmu fikih. Yang pertama, orang boleh tidak berpuasa karena orang itu menyusui atau sedang hamil. Yang kedua, orang baru boleh tidak berpuasa kalau orang itu musafir atau sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, orang baru boleh tidak berpuasa kalau orang itu sakit. Yang keempat, orang boleh tidak berpuasa kalau orang itu sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa atau tua renta atau sakit yang menaun. Begitu Mas rahmati Allah, tadi sudah membahas tentang orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan bagaimana caranya. Jadi pagi-pagi ini kalau habis sahur, makannya kenyang, sholat subuh, enaknya apa ini? Tidur. Ngaji. Enaknya ngaji bukan tidur ini. Baik, kita teruskan bahwa orang-orang tersebut itu boleh tidak berpuasa. Lalu bagaimana cara menggantinya? Yang pertama, perempuan yang hamil atau menyusui itu boleh tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya? Cara menggantinya, kalau hamil atau menyusui membahayakan ibunya, maka perempuan itu boleh tidak berpuasa, dan cara menggantinya cukup mengganti puasanya saja. Mas Ansori punya istri lagi hamil atau lagi menyusui. Kata ibu bidan, jangan kata Mas Ansori nih, kata ibu, kalau kita nggak tahu kan, kata ibu bidan, Mbak, jenengan jangan puasa. Kalau jenengan puasa, yang bahaya itu jenengan. Anaknya sih sehat, tapi jenengan itu bahaya. Maka perempuan itu boleh tidak berpuasa dan gak usah bayar fidyah. Cukup ganti puasa yang ditinggalkan. Umpama gak kuatnya 10 hari, yang ganti 10 hari udah cukup, gak usah bayar fidyah. Namun kalau ada perempuan yang hamil atau menyusui, kata ibu bidan, Mbak, jenengan jangan puasa. Kalau jenengan puasa, yang kasihan anaknya, jenengan sih sehat, tapi anaknya itu yang kasihan itu, nanti sakit, nanti kurang gizi dan lain sebagainya lah, apa itu bahasa bidan ya. Maka perempuan itu boleh tidak berpuasa. Cara menggantinya harus mengganti puasa dan harus membayar fidyah sebanyak berapa hari yang ditinggalkan. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang fidyah. Tapi perempuan itu harus ganti puasa dan membayar fidyah. Tapi yang tahu ini membahayakan anaknya atau membahayakan ibunya adalah bidan atau orang yang ahli di bidang itu, bukan ustadz. Apalagi Mas Ansori, suaminya, ya. Dan jangan milih-milih. Wah, ini membahayakan anaknya, tapi ngomongnya membahayakan saya ini katanya. Untuk menghilangkan fidyahnya itu ya nggak boleh. Orang yang tahu medis ya orang ahli medis kan, bukan kita. Kalau ada orang dalam perjalanan yang perjalanannya itu boleh untuk menjamak sholat atau musafir, maka orang itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau musafir itu, kalau dia puasa itu lebih baik. Tapi kalau memang tidak kuat, membahayakan daripada oleng, kendaraannya oleng, maka lebih baik tidak berpuasa. Maka orang itu boleh tidak berpuasa dan cara menggantinya cukup mengganti tidak puasanya saja. Mengganti dengan puasa. Umpama saya mau ke Jakarta, di Cirebon nggak kuat, saya boleh makan. Saya boleh makan, saya boleh medot bahasa kitanya itu. Dan saya harus mengganti berapa hari atau hari itu yang saya tidak berpuasa. Tapi kalau saya ke Tujuh Muli ya nggak boleh. Atau Mas Ansori ke Merebet, atau Mas Khairul ke Kaligondang, ya nggak boleh, cuma berapa langkahnya sampai kok. Ya, ini Pak, cara yang kita dibolehkan untuk menjamak sholat. Tapi kalau memang kuat, puasa itu lebih baik. Lebih baik kita berpuasa. Tapi kadang orang tidak kuat. Jangan pula kita itu baru jalan berapa meter, umpama saya
mau ke Jakarta, baru nyampe Moga sudah medot itu namanya memang sengaja nggak puasa itu. Beda itu sengaja nggak puasa dengan puasa tapi memang tidak kuat, membahayakan. Ya. Lalu selanjutnya adalah orang yang sakit. Kan kadang ada orang yang dalam hari bulan Ramadan itu sakit ya, masuk rumah sakit. Tapi habis itu sembuh sehat kembali, umpama mohon maaf sakit tipes atau sakit-sakit yang memang ada kaitannya kalau berpuasa itu akan tambah sakit atau sembuhnya itu lebih lama. Bukan sakit panu, nanti sakit panu ngomong gak puasa lagi. Ya kadang ada orang lucu-lucu sekarang, karena kadang guru fikih kan memang harus jelas ya. Ada anak itu keluar darahnya tangan, itu ngomong gak puasa, batal katanya. Kenapa? Kata guru saya itu keluar darahnya batal. Yang dimaksud itu adalah darah haid sebetulnya kan. Karena kan cuma ngomongnya gak jelas, maksudnya malu. Guru fikih gak boleh malu-malu itu. Malu ngomongnya keluar darah, itu batal. Keluar darah tangannya batal. Ini sakit panu, batal. Sakit gudik, batal. Enggak, sakit yang kalau memang berpuasa potensi sembuhnya lebih lama, maka itu boleh tidak berpuasa. Cara menggantinya cukup ganti puasanya saja. Jadi pada saat dirawat, pada saat nggak puasa itu berapa lama? Umpama pada saat nggak puasa itu 5 hari. Ya setelah Ramadan itu puasa 5 hari itu. Mengganti puasa yang kemarin tanpa harus membayar fidyah. Nah yang selanjutnya adalah orang yang tua renta atau orang yang sakit menaun. Maksudnya sakit menaun itu sakit yang tidak ada harapan sembuhnya. Maka orang-orang yang seperti itu boleh tidak berpuasa. Jadi kalau ada orang kakek-kakek, nenek-nenek jalan aja udah gak kuat, kita jangan paksa puasa. Udah tua bangka gak mau puasa. Jangan, memang gak kuat tuh gimana mau puasa. Atau ada orang yang harus minum. Ada orang, kalau orang sepuh itu beberapa saat itu harus minum. Kalau nggak minum itu nggak kuat. Maka orang itu harus boleh tidak berpuasa. Cara menggantinya nggak usah disuruh puasa. Jangan dengan puasa cara menggantinya, tapi cukup dengan membayar fidyah. Bagaimana kalau suruh puasa yang bareng-bareng sama temennya aja nggak kuat, apalagi di bulan yang lain, nggak usah diganti puasanya itu, tapi cukup dengan membayar fidyah saja. Lah berapa fidyah? Fidyah itu sakmut. Nah, sakmut itu orang seperti ini nih. Nah, sakmut itu macam-macam. Ya tergantung tangannya, ya kan? Kalau zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, sakmut itu berapa? Sok itu 4 kilo, berarti sakmut itu 1 kilo. Zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi di Indonesia kan tangannya kecil-kecil. Ya jangan pula ngukur tangannya orang yang kecil banget itu, jangan pula. Jangan pula ngukur tangannya gede banget itu, jangan pula, ya sedengnya lah. Orang Indonesia berapa? Makanya MUI memutuskan bahwa sakmut itu 6 on. Jadi kita itu kalau tidak berpuasa memberikan beras sakmut. Sakmut itu 6, atau kalau kita mau bulatkan 7 on umpama ya, itu kali berapa hari yang kita tinggalkan berpuasa. Jadi hanya itu saja, 30 hari kali 30 hari. Tapi ada yang bayar fidyah dengan puasa, yaitu orang yang hamil atau menyusui membahayakan anaknya. Ada yang cukup dengan ganti puasa saja, yaitu ibu hamil atau menyusui yang membahayakan ibunya, orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan. Ada pula yang hanya membayar fidyah saja, yaitu orang yang tua renta atau sakit yang tidak ada harapan sembuhnya. Pendengar radioku yang dirahmati Allah, mari kita maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, maksimalkan sedekah kita. Kalau nggak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga. Kalau ada di masjid, ada lagi mempersiapkan bukaan, ya kita membantulah. Kalau memang belum bisa memberikan bukaan, atau kita memperbanyak hal-hal yang positif lain. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi
syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma rzuqna lailatul qadri ya Allah. Allahumma rzuqna lailatul qadri ya Allah. Allahumma rzuqna lailatul qadri ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.